Selamat bertemu kembali pada materi yang terkait dengan review elemen perencanaan spasial. Kita akan mulai pembicaraan ini. Silakan. Di dalam beberapa materi sebelumnya saya sudah menyampaikan ya apa saja yang terkait dengan elemen garis. Nah, dalam 5 pertama ini ya kita akan coba bahas satu persatu, mulai dari apa itu coordination, apa itu adalah spatial regulation, kemudian apa daya dukung dan sebagainya. Mari kita satu persatu. Yang pertama bahwa spatial planning ini memang sangat penting ya, melakukan koordinasi semua sektor. Jadi tidak pada seperti planning sebelumnya gitu ya, yang lebih banyak kepada hanya membicarakan sektoral, tapi dalam spatial planning ini karena kita menggunakan basicnya ya, core-nya itu adalah semuanya berbasis geografis, maka dalam spatial planning itu kita harus melakukan koordinasi dari semua sektor. Ya, biologi, ya fisiknya, ya, kemudian sosial, ekonomi, ya, kemudian juga budaya dan juga tradisi, termasuk juga preferensi, ya. Bisa saja budaya sama, etnis sama, tapi preferensinya berbeda, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sesungguhnya spatial planning itu adalah putting into the place gitu ya. Jadi kita bagaimana menata. Jadi di mana yang harus kita letakkan, misalnya bagian produksinya, kawasan produksinya, di mana harus ada hutan lindungnya, bagaimana konservasi, di mana harus ada agroforestry ya. Di mana juga memang hutan untuk masyarakat. Oke. Jadi di dalam sebagai salah satu input yang perlu jadi pertimbangan utama di dalam spatial planning adalah bagaimana ini kita akan melakukan penataan. Jadi neighborhood-nya ini. Jadi misalnya apakah betul hutan produksi harus berdampingan dengan hutan lindung ya, atau hutan konservasi ya. Demikian. Jadi kemudian hutan kemasyarakatan apakah harus berdampingan dengan agroforestry. Jadi adjacency dipertimbangkan, luas dipertimbangkan, ya, sebaran diperhatikan. Namanya penataan spasial ya. Jadi bagaimana menata jigsaw-nya ini ya. Jadi putting into places ya, semua piece of jigsaw. Jadi bagaimana kita menata ya dalam sebuah peta spasialnya sih. Ya, kemudian poin yang ketiga adalah dalam spatial planning itu pasti kita akan mempertimbangkan daya dukung ya, kemudian kesesuaian, kemampuan ya, kerawanan dan risiko. Jadi pada saat kita membuat spatial planning, maka kita harus memperhatikan itu. Misalnya kita akan mengembangkan apa di situ hutan tanaman untuk misalnya jati, pinus. Bagaimana dengan kesesuaiannya? Ya, kesesuaian seperti apa? Apakah sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai. Terus kemudian kalau kita di situ mengembangkan produksi, gimana dengan daya dukung? Ya. Jadi kemudian bagaimana dengan kelas kemampuannya? Daya dukung misalnya biasanya kan sekarang kalau daya dukung yang sangat terkait dengan lingkungan. Bagaimana daya lingkungan? Tapi untuk pengembangan spatial planning ini ya semua yang kita sebut kan input spasial itu yang kita sebut dengan layer ya. Jadi ada layer daya dukung, kesesuaian, kemampuan, kerawanan itu menjadi ubah yang akan dipertimbangkan dalam spatial planning. Jadi demikian. Jadi misalnya kalau kita memperhatikan daya dukung ya, karena daya dukung itu kita dipertimbangkan karena dia untuk mengetahui sampai sejauh mana sih ya lahan yang akan kita kelola itu mampu mendukung sebuah proses. Ya. Juga bagaimana dengan daya tampungnya. Jadi daya tampung dari activity. Jadi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap ya limbahnya misalnya, bagaimana zat buangannya, bagaimana hasil energi yang terbuang gitu ya, dan juga komponen-komponen lainnya itu dipertimbangkan ya. Jadi di dalam
spatial planning itu nanti kita pertimbangkan mana yang daya dukungnya tinggi gitu ya, mana kemudian daya dukungnya sedang, mana daya dukungnya rendah. Itu jadi pertimbangan ya. Jadi selain kita mempertimbangkan kelas kemampuan ya, kerawanan ya, dan juga risiko. Ya, ini salah satu contoh ini ya, peta di sini adalah satu contoh yang dibuat oleh kementerian begitu ya, bahwa di sini adalah contoh dari peta daya dukung ya, daya tampung dari seluruh Indonesia. Ini contohnya ya, kalau skalanya misalnya untuk skala yang sangat regional Bali gitu, misalnya ini salah satu contoh dari peta daya dukung, daya tampung, dan bisa menjadikan input nanti. Ini akan jadi layer ya. Sebelum peta dia menjadi layer dulu. Itu yang dimasukkan di dalam proses spatial planning. Ya. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah bagaimana kita mengalokasikan ya untuk ruang ya di dalam perencanaan ini. Jadi kalau kita di multi usaha misalnya ya, multi usaha itu ada saja misalnya bagian yang digunakan untuk produksi di mana saja ya, yang boleh misalnya dengan kondisi biofisiknya yang bagus, kemudian suitability-nya bagus, kemudian risikonya rendah, maka diprioritaskan untuk produksi ya. Kemudian di mana di tempat lain yang memang khusus untuk proteksi ya, bisa yang dijual misalnya jasa lingkungan, situ misalnya sumber airnya ya, atau karbonnya ya, atau bisa juga ada sebagian dialokasikan untuk ekowisata. Ekowisata juga diperhatikan nanti daya dukungnya, wisatanya massal atau limited ya. Jadi kalau misalnya seperti ekowisata misalnya ke daerah-daerah yang berjail gitu ya, yang bersubsidi misalnya tidak diperkenankan wisata massal. Nah ini juga ada salah satu contoh begitu ya, lokasi peta dari kehutanan sosial. Nah kemudian poin yang berikutnya ya dalam spatial planning ini yang Anda harus perhatikan adalah bahwa spatial planning, dalam proses spasial itu kan perencanaan itu kan selalu ada evaluasi. Jadi dari mulai kita melakukan perencanaan, kemudian kita membuat skenario gitu ya. Setelah skenario selesai, kita ada pelaksanaan, kemudian pasti ada selalu evaluasi. Jadi bisa saja misalnya kita melakukan evaluasi ulang terhadap ya spasial yang sudah dilakukan sebelumnya. Beberapa contoh misalnya di sini ada peta evaluasi ya. Seperti contoh di Perum Perhutani dari segi bonita demikian, itu mungkin juga harus ada re-assessment, re-evaluasi terhadap kesesuaian tempat tumbuh, karena mungkin sudah sekian ratusan tahun ya yang di perhutani, ini harus ada semacam evaluasi. Jadi evaluasi fisiknya dan juga evaluasi terhadap ya perencanaan spasialnya. Bisa saja preferensi berubah ya dengan peningkatnya teknologi sekarang atau transportasi gitu ya, orang sudah nggak minat lagi misalnya menanam untuk yang ditebang, tapi justru menanam sebagai misalnya untuk wisata ya, karena sekarang kan kemampuan ekonomi sudah meningkat, edukasi sudah mapan gitu ya, jadi kebutuhan bergeser, bukan di kebutuhan dasar lagi gitu ya. Nah kemudian juga elemen yang lain adalah bagaimana sesungguhnya gitu ya dalam spatial planning ini dilakukan pembangunan, tetapi juga bagaimana disertai dengan pengembangan infrastrukturnya. Jadi aksesibilitas ya di sini penting kan. Makanya nanti pada saat kita melakukan spatial planning ya, bagaimana konektivitas dari segi transportasi, jalan ya, darat ya, jalan darat ya, kemudian sungai, laut kalau ada, itu justru menjadi bagian yang sangat penting dalam pertimbangan spatial planning. Ya kalau kita di situ ada sumber daya yang potensinya sangat tinggi, tapi kalau tidak ada akses untuk pemasaran, ya, untuk distribusi, sudah tenaga kerjanya juga produksinya, maka
nggak akan layak juga secara finansialnya. Walaupun secara fisikal bisa layak, tapi sosial juga bisa tidak layak misalnya, karena itu terkait dengan misalnya tenaga kerja, ya. Demikian. Nah, kemudian yang terpenting juga adalah bagaimana namanya spatial planning ini, ya, pasti adalah multi objektif. Jadi dalam suatu unit manajemen yang misalnya Anda lakukan multi usaha di situ, ya. Jadi bagaimana alokasi, ya, dari sesuatu unit manajemen itu digunakan untuk, misalnya ada yang digunakan untuk produksi kayu, ya, untuk produksi, ya, menghasilkan kayu atau rotan, atau juga sebagian tadi yang saya sebutkan tadi untuk konservasi, ya. Jadi biasanya bagaimana konservasi tanahnya, ya, jangan sampai misalnya erosinya di atas ambang yang diperbolehkan. Demikian juga sedimentasi di airnya atau kualitas airnya, ya. Kemudian juga memperlepaskan terkait dengan pelindungan, misalnya dari banjir, ya. Kemudian di daerah hulu tidak terbuka misalnya gitu. Kemudian juga kebakaran hutan misalnya, bagaimana membuat fire break-nya, fire line-nya gitu, ya, dalam tata hutan. Ya, jadi sudah disiapkan di sebelumnya yang terkait dengan fire line, fire break, ya. Kemudian di daerah hulu jadi area protected supaya tidak terjadi banjir. Nah, kemudian dalam spatial planning ini juga, nah, ini berkembang dari khususnya di urban planning, tapi kita juga demikian di dalam kehutanan, ya. Jadi tidak hanya sekedar membagi ruang saja, ya, tapi kan kita dalam setiap ruang itu harus punya makna, harus punya fungsi. Kalau kita overlaykan misalnya antara ruang, ya, dioverlaykan dengan maknanya, ya. Jadi ruang yang dilepuskan yang dan mempunyai makna itu yang kita sebut dengan place, ya, jadi tempat. Jadi namanya syarat sebuah tempat itu punya makna, gitu ya. Nah, kalau saya referensikan pada urban, ya, urban place gitu, ya, di urban planning ini gitu. Biasanya yang namanya place itu, ya, itu sangat terkait dengan, misalnya yang pertama adalah harus sociability-nya harus dipertimbangkan. Kemudian bagaimana dengan use dan activities-nya, kemudian comfort-nya, kenyamanan, ya, dan bagaimana image-nya, ya, bagaimana tampilannya, kemudian bagaimana aksesibilitasnya, bagaimana linkage-nya, ya, link, ya, antara satu sektor dengan sektor yang lain. Itulah atributnya. Jadi dalam namanya place itu ada 4 kunci atribut. Jadi sociability, ya, pertama. Jadi yang namanya sociability itu ada komponen-komponennya dipertimbangkan adalah ada keragaman, ya. Kemudian bagaimana kepengurusannya, bagaimana kerjasama, ya. Kemudian bagaimana tetanggaan, bagaimana kebanggaan atau pride-nya, bagaimana keramahan masyarakatnya, penghuninya di situ. Itulah konteks dari sociability. Jadi dalam tempat itu, yang suatu tempat yang dibangun itu harus punya karakter seperti itu, atributnya seperti itu, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan use dan activity, atribut yang kedua, gitu, ya. Ya, atribut kedua misalnya dia harus menarik, aktif, dan ternyata tempat itu menjadi sangat penting atau sangat spesial, nyata, bermanfaat, ya. Kemudian ingenious gitu, ya, lokal gitu, ya. Ya, kemudian bagaimana keberlanjutannya, bagaimana selebrasinya, itu kan yang terkait dengan use and activity. Jadi namanya tempat itu sangat sangat bermakna, ya. Selain memang dia harus comfort, ya, harus aman, bersih, ya. Misalnya bagaimana begitu kita melihat, oh, image-nya jadi menarik yang terkait dengan place ini, ya. Dan juga mungkin saja dalam beberapa desain itu harus mencerminkan tingkat spiritual yang tinggi dari lokasi itu, gitu, ya. Nah, juga terkait dengan key yang keempat, ya, akses dan linkage. Dia harus bagaimana misalnya terkait dengan keberlanjutan dari lokasi itu, dari site, dari place itu sendiri, kemudian proximity, kemudian bagaimana dengan konektivitasnya, ya, nyaman apa tidaknya, dan sebagainya. Jadi ada seperti itu, ya.
Kemudian ada nggak pedestriannya? Itu di didesain ya sedemikian rupa. Jadi di dalam perencanaan spasial kehutanan itu bagaimana kita membuat place gitu ya, misalnya untuk ekotourism, bagaimana kita membuat place untuk protection, bagaimana kita membuat place untuk production, itu harus punya makna tersendiri. Jadi harus ada key ya, key atributnya seperti yang disampaikan di situ ya. Jadi sekali lagi yang namanya places ini ya harus ada informasi atau key atributnya. Pada saat kita melakukan penataan spasial ini ya, kita harus memperhatikan pertama key atributnya adalah sociability yang berkaitan dengan keragaman ya, kegurusan, kerjasama, ketenagaan, kebanggaan, pride ya, juga keramah tamahan ya. Kemudian yang ketiga bagaimana terkait dengan use and activities ini, jadi harus menarik, aktif, penting, spesial, nyata, bermanfaat ya, lokal ya, tapi asli. Kemudian bagaimana selebrasinya, bagaimana keberlanjutan. Demikian juga lokasi namanya place ini ya, tempat ini harus confirm dan image-nya bagus, menarik ya, aman, bersih ya, dan juga ada tanda kutip ya spiritualnya lah, bernilai di situ. Kemudian yang keempat berkaitan dengan bagaimana keberlanjutan ya dari tempat itu nanti siapa, bagaimana maintenance-nya, bagaimana proximity-nya, di sekitarnya ada apa sih gitu ya. Ya jadi makanya dalam menentukan place ini ilmu sistem informasi geografis itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena kita akan memperhatikan apa proximity ya, bagaimana connectivity, bagaimana adjacency. Nah, itu semuanya hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi sistem informasi geografis ya. Nah, kemudian elemen berikutnya ya dari spatial planning. Jadi dia juga mempertimbangkan isu-isu yang terkait dengan misalnya bagaimana yang terkait dengan crime, kejahatan. Sehingga yang namanya kita membangun spatial planning, jika di situ ada masyarakat yang banyak ya, yang sehingga mempunyai risiko yang tinggi yang diambil dari kerawanan, maka kita harus menggunakan juga yang namanya input dari layer kerawanan dan juga risiko ya, seperti yang disampaikan di sini ya, bahwa di sini ada layer risiko ya, ada layer kerawanan ya, sehingga kita bisa nanti membuat spatial planning yang memang mempertimbangkan risiko yang paling kecil ya, dan juga kita menghindari kerawanan yang paling tinggi gitu ya. Karena kalau namanya risiko pasti berakibat pada kerugian ya, baik materi maupun dari segi keamanan, keselamatan gitu ya. Keselamatan. Misalnya walaupun stoknya tinggi, rendah di situ, tapi kalau di situ ada penduduk yang banyak, itu berarti mempunyai risiko yang tinggi. Itu juga harus kita perhatikan di dalam spatial planning ini. Nah, kemudian berikutnya adalah harus dalam spatial planning itu, seorang planner itu harus mempertimbangkan atau memahami apa yang dirasakan masyarakat. Ya, kalau kita di situ membangun sebuah hutan desa, alokasi untuk hutan desa, ya, bagaimana masyarakat, kenyamanan masyarakat apa? Bagaimana masyarakat merasakan apa manfaatnya, kemudian ada nggak ancaman risikonya, ya. Jadi manfaat ekonominya seperti apa sih? Masyarakat bisa nggak meningkat pendapatannya jika ada bisnis kehutanan di situ, ya. Mempunyai manfaat sosial nggak, ya? Jadi misalnya dapat tempat ibadah, ya, ada akses yang dimanfaatkan, jadi fungsi sosialnya tinggi. Kemudian dari segi ekologi, ya, meningkatkan atau justru menambah risiko, ya. Jadi ekologinya, kenyamanan tinggal, ya, tidak terganggu banjir, tidak terganggu lingkungannya dari segi banjir, erosi, ya, longsor dan sebagainya. Dan juga mungkin akan mendapatkan manfaat dari teknologi, ya. Dengan adanya bisnis kehutanan di situ, bagaimana menggunakan teknologi sistem informasi, menggunakan teknologi mobile gitu ya, itu bisa
bisa masuk di sana, ya, bisa mendapatkan manfaat. Itu juga harus dipertimbangkan di dalam spatial planning ini. Jadi namanya ini adalah salah satu contoh bagaimana bahwa di situ ada risiko, ya, yang harus dipertimbangkan dalam spatial planning. Ya, nah itu adalah peta risiko bencana. Nah, kemudian yang berikutnya, elemen spasial berikutnya adalah preferensi. Nah, jadi selain dari kesesuaian, kerawanan, risiko, hal yang sangat menentukan dalam spatial planning ini adalah preferensi. Jadi masyarakat punya preferensi tertentu, misalnya masyarakat di situ prefernya lebih banyak ke ekonomi, ekologi, ya, atau sosial, ya. Karena masyarakat tertentu gitu ya, seperti misalnya di Banten situ gitu ya, ada suku Baduy begitu ya, dia memang lebih mementingkan pada ekologi dan spiritualnya misalnya yang tinggi gitu ya. Ekonomi ya tidak menjadi prioritas bagi saudara-saudara kita di sana. Jadi pertimbangan itu menjadi sangat penting. Akan berbeda ya. Berbeda jika kita membangun misalnya sektor industri ya yang ada, atau industri kehutanan yang berbasis tenaga kerja gitu ya, labor oriented gitu ya. Nah, kalau kita dibangun di sekitar lokasi masyarakat adat suku Baduy, mungkin akan berbeda dengan yang ada di dekat perkotaan gitu. Ya. Nah, jadi di dalam spatial planning ini juga kita seorang planner itu harus mempertimbangkan apa keinginan masyarakat ya tentang masa depan mereka. Apakah masa depan yang diinginkan masyarakat lebih prefer menekankan kepada prospek ekonomi atau prospek lingkungan atau sosial. Misalnya untuk ekonomi, masyarakat ingin ekonominya berbasis hasil hutan atau jasa lingkungan saja gitu ya, misalnya, supaya hutannya tetap utuh tapi yang dinikmati adalah bagaimana jasa lingkungannya. Itu prospek ekonomi. Jadi masyarakat yang menentukan ya, atau pengambil keputusan yang ada di wilayah itu. Kemudian yang kedua, bisa saja misalnya menjadi apa yang menjadi cita-cita, keinginan dari masyarakat di situ. Misalnya, menginginkan jadi kabupaten konservasi gitu ya. Sehingga masyarakat karena dari segi ekonomi katakanlah sudah ada cukup gitu ya, tapi lebih dominan masyarakat ingin membangun kawasan misalnya kabupaten konservasi. Demikian juga ada juga boleh income-nya tidak begitu menengah, tidak begitu tinggi gitu di rata-rata, juga pertimbangan konservasinya balan, tapi yang penting sosial misalnya, tidak ada pengangguran. Karena jika ada pengangguran maka di situ akan misalnya masalah sosialnya akan terjadi dampak. Nah, yang ke-13 komponennya adalah sesungguhnya bagaimana dalam spatial planning ini ya kita promoting the quality of life. Jadi kita bagaimana sesungguhnya meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat ya yang ada di sekitarnya. Jadi bagaimana misalnya kita pertimbangan kesehatannya seperti apa ya. Jadi dengan adanya spatial planning ini bagaimana kesehatannya ya, kesehatan masyarakat tentu saja. Bagaimana kualitas lingkungannya, finansialnya, kepemilikan, ownership ya, kemudian keselamatan, pekerjaan, ada tidak pekerjaan, emosional personalnya, hubungan sosialnya ya. Itu diharapkan bahwa spatial planning ini mampu meningkatkan the quality of life ya. Jadi sekali lagi untuk di FAO gitu ya, ini ada 3 dikelompokkan indikator kualitas hidup. Misalnya kesehatan itu pertama, yang kedua pendidikan, yang ketiga profesi dan income, baru yang lain-lainnya ya. Tiga itu jadi kualitas indikator kunci dari kualitas
hidup. Jadi itu harus dipertimbangkan ya di dalam spatial planning ini. Ya, berikutnya elemen spasial yang lain yang perlu adalah bagaimana sumber ya, pertimbangan dari sumber-sumber data yang ada, gitu ya. Jadi kita tahu bahwa sumber data saat ini sangat berlimpah ya, dari data remote sensing ya, yang multi resolusi, dari mulai resolusi yang rendah yang 5 kilo, 1 kilo, setengah kilo, dan sekarang sampai dengan yang 10 cm itu available ya, ada di kehutanan. Kalau yang berbasis satelit sudah sampai setengah meter, kalau berbasis pesawat ada sudah sampai 10 cm yang pertama. Jadi sumber datanya sangat berlimpah. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi ya, teknologi sistem informasi ini, geografis ini sudah sangat available karena sudah didukung oleh komponen-komponen komponen sistem informasi geografis sudah sangat tersedia. Hardware-nya udah nggak masalah lagi, dari mulai hardware yang berlisensi dengan harganya ratusan juta sampai yang gratis ya, yang open source itu tersedia. Demikian juga hardware yang 5 jutaan sudah bisa digunakan untuk mengolah spatial planning yang harganya bisa 100 kali 200 kali lipatnya ya. Nah, kemudian juga database sekarang sudah ada, kehutanan sudah mempunyai database yang terkait dengan misalnya deforestasi, luas hutan, standing stock ya, kemudian baku sotanal sudah ada, jalan, topografi, tutupan lahan ya. Demikian juga metodenya sudah available sekarang. Dan yang terpenting adalah bagaimana brainware-nya. Nah, kita ini sebagai planner-nya itu bisa juga kita memegang kunci di sini, brainware-nya. Jadi kalau nggak ada brainware ya nggak mungkin kita bisa menggunakan teknologi sistem informasi secara optimal. Dan demikian juga kita tidak bisa memanfaatkan sumber data yang sudah tersedia banyak. Jadi di sini di atas ini dari mulai yang resolusi setengah meter sampai dengan resolusi yang 5 kilo kita sajikan. Demikian juga bagaimana teknologi sistem informasi geografis sudah tersedia ya. Nah, kemudian yang terakhir, komponen yang terpenting seperti yang sudah saya sampaikan pada kuliah-kuliah sebelumnya, bahwa dalam spatial planning ini adalah sesungguhnya dari delivering outcome. Jadi menekankan pada outcome ya, bukan hanya sekedar output. Karena dalam bisnis ya bisnis itu pasti needs outcome, tidak hanya output. Jadi outputnya memang peta yang cerdas katakanlah ya. Jadi kalau dengan hasil spatial planning ini ya, kita bisa menghasilkan sebuah sistem informasi, bisa dikatakan smart map ya, peta yang cerdas. Karena dengan klik ini dua gambarnya kelihatan, videonya kelihatan di real time misalnya, kemudian atributnya kelihatan ya. Nah, sedangkan yang diperlukan adalah sesungguhnya tidak hanya saja sebagai good map atau smart map, jadi peta cerdas, tapi perencanaan ini sesungguhnya yang diharapkan adalah bagaimana dampaknya meningkatkan kualitas hidup ya, kesehatan manusia, lingkungan, pendidikan, profesi, income, kenyamanan, keselamatan ya, keamanan dan sebagainya, dan sampai dengan kebahagiaan ya. Juga kebahagiaan itu fisikal dan juga spiritual kan gitu ya. Jadi dikatakan bahwa output dari spatial planning ini ya sesungguhnya diharapkan untuk mencapai outcome. Perencanaan spasial adalah perencanaan yang inklusif yang mempunyai misi meningkatkan kualitas hidup. Jadi hidup sehat, hidup terdidik dan sejahtera ya. Jadi kita jangan menyepelekan perencanaan. If you fail to plan, then you plan to fail. Kan gitu ya, artinya ya, jika kita gagal membuat sebuah rencana atau gagal merencanakan, itu sama dengan
kita merencanakan kegagalan. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat.